Tapi hari ini Ketua KPK nggak hadir bertemu Presiden, benar Pak agendanya Pak? Nanti tanyakan aja langsung ke KPK. Jadi total sampai dengan hari Kamis kemarin, tanggal 19 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap para saksi sebanyak 52 orang saksi. Makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hai Sobat Forum, bersama saya Misha Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Polda Metro Jaya Jumat 20 Oktober 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan ada dua alasan kenapa FB tidak bisa hadir. Pertama, karena ada jadwal tugas kedinasan yang dilakukannya. Sedangkan alasan lainnya, kata Ade, FB perlu waktu untuk mendalami materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik. Untuk itu, lanjut Ade, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemanggilan FB. Soal kapan tepatnya pemanggilan ulang tersebut dijadwalkan, kata Ade, nanti akan diumumkan kembali. Namun, apabila nantinya FB tidak menghadiri panggilan minggu depan, polisi akan melakukan pemanggilan kedua terhadapnya. Ade menyebut pihaknya akan mengusut kasus dugaan pemerasan ini secara profesional. Bahkan kata dia, sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto juga telah mengirim surat supervisi kepada KPK untuk mendorong percepatan kasus tersebut. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti lagi oleh pihaknya kepada Dewan Pengawas KPK RI. Berita selanjutnya, mantan Gubernur Papua Lukas NMB divonis 8 tahun penjara dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sejumlah 19,6 miliar rupiah. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rianto Adam Ponto pada Kamis 19 Oktober 2023. Terdakwa Lukas dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Majelis Hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19,6 miliar rupiah paling lama 1 bulan usai putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Majelis Hukum juga menjatuhkan vonis pencabutan hak politik selama 5 tahun. Berita terakhir, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dalam pertimbangannya atau dissenting opinion saat sidang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Saldi dilaporkan oleh sejumlah komunitas advokat lingkar Nusantara atau LISAN. Wakil Ketua Umum LISAN Ahmad Fatoni mengatakan pertimbangan hukum yang disampaikan Saldi dalam sidang uji materi Capres-Cawapres tidak sesuai prosedur. Menurut Fatoni, ucapan Saldi yang mengaku heran atas putusan MK terkesan tendensius. Fatoni menyebut seharusnya sebagai pejabat negara dan sesama hakim konstitusi saling menjaga marwah lembaga. Fatoni berpendapat, ucapan Saldi saat sidang uji materi Capres-Cawapres menyinggung salah satu hakim konstitusi lainnya. Ia dan pihaknya pun berharap Saldi dapat diproses secara etik atau setidaknya bisa diberhentikan dari hakim konstitusi. Senada, Ketua Umum LISAN Hendarsa Marantoko menyebut pertimbangan hukum dissenting opinion yang dilakukan Saldi mengarah pada aspek non-yuridis. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Jumat 20 Oktober 2023.
Untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.